Ya, baik, terima kasih. Jadi dari Pak Laksono tadi mungkin memberikan alternatif pihak lain yang mungkin bisa membantu di dalam pengawasan ini. Hanya tadi dikatakan juga sumbernya kemana. Dan sebetulnya Bapak Ibu kalau kita berbicara pengawasan tadi, mungkin ini juga masukan juga untuk OJK, seperti kebijakan COB, Coordination of Benefit, di mana itu sebetulnya kemungkinan fraudnya sangat tinggi antar insurance, tapi ini insurans komersial ya, dengan insurans sosial ini juga belum diatur. Dan tadi sebetulnya saya ingat dari slide-nya Pak Taufik tadi dikatakan ada nggak sih standar proporsi biaya obat gitu. Tapi sebetulnya kenapa dokter tadi melakukan seperti itu? Tadi kalau dari istilahnya Bu Niken mungkin karena keterpaksaan tadi kan. Karena jasanya terlalu kecil kok. Kalau dokter biasa mendapat 100, ini cuma mendapat 50. Nah kalau swasta ini dokternya sudah lari semua. Untuk pemerintah nggak lari, tapi pasti mutunya akan berpengaruh. Nah jadi terus mereka membuat sistem entah tadi dengan kecanggihannya intinya korupsi berjamaah tadi sehingga mereka bisa survive. Sebetulnya intinya kan untuk survive tadi. Nah kemudian dari perguruan tinggi ditawarkan juga apakah bisa kalau kita tarik mundur sedikit, kita ingat sebetulnya kebijakan Kemenkes dulu sebelum Jamkesmas, awal-awal Jamkesmas, Askeskin waktu itu ada tim safeguarding. Tim safeguarding ini adalah pengendali Jamkesmas dari level provinsi sampai seluruh kabupaten kota. Tenaganya adalah orang Dinkes, karena ini peran Kemenkes juga belum disinggung kan. Dia harusnya juga melakukan monitoring di Kemenkes siapa. Nah, jadi sebetulnya banyak pihak, mungkin perguruan tinggi ini hanya salah satu alternatif yang aspek medisnya mungkin. Itu yang juga keterbatasan yang dimiliki oleh Kemenkes. Tentunya perguruan tinggi yang punya FK ya Pak Laksono ya. Kalau kita mau masuk ke medisnya, ya FK atau FKM, kalau enggak juga akan sulit melakukan. Jadi kita sudah akan membuka wacana kita, jadi memang tidak mungkin ini hanya dipegang oleh satu badan. Tampaknya kalau kita berkeinginan untuk tadi deteksi fraud ini. Baik, kita buka diskusi, mungkin ada masukan ataupun sesuatu yang ingin diklarifikasi dari Bapak Ibu yang di sini maupun Bapak Ibu yang mengikuti di Jogja, di mana lagi ya? Di mana-mana, termasuk dari Pamjaki hari ini disosialisasi Pak Heru. Mungkin ada pertanyaan, silahkan melalui telepon atau Bapak Ibu di sini ingin mengklarifikasi. Oh ya, silahkan Dr. Fat. Dengan PT Askes yang sudah begitu panjang, sudah cukup panjang sebenarnya, punya pengalaman di asuransi, kemudian sekarang diterapkan tarif INA CBG. Sebenarnya peranan Askes juga bisa ditingkatkan gitu, dalam artian mencegah itu juga melihat kembali tentang tarif-tarif yang ada. Karena kalau dulu aja nggak masuk, sekarang ini jauh di bawah tarif Askes, sudah sangat jelas gitu loh. Bahwa kemungkinan terjadi, ya pasti akan terjadi fraud itu. Karena harusnya nggak mungkin gitu, orang harus, tadi yang disampaikan Prof. Laksono, akhirnya akan terjadi karena kurang biayanya, maka berulang-ulang orang itu akan datang. Jadi itu nggak perlu dinanti tahun 2014, sudah bisa dipastikan bahwa itu akan terjadi. Nah kenapa nggak peranan Askes juga dalam mengawasi, termasuk adalah pengawasan terhadap penetapan tarif. Itu. Dan yang kedua, bahwa di Askes itu ada yang namanya Dewan Medik itu, menurut saya Dewan Medik itu tidak bisa dianggap sebagai pengawas, karena Dewan Medik itu fungsinya adalah lebih memihak kepada kepentingan customer, bukan untuk melihat fraudnya saja, karena rata-rata pertimbangan medik itu apakah permintaan dari dokter tentang suatu pasien yang di luar paketnya, dia minta untuk diberikan perhatian oleh PT Askes bahwa ini di cover. Jadi lebih banyak kepada apakah secara rasional memang pengobatan itu harus diberikan dengan tarif yang lebih besar yang tidak tercover oleh tarif Askes. Itu fungsinya adalah lebih kepada customer. Sedangkan ini ada kan orang itu akan ketangkep nih oleh pengawas, apakah oleh OJK nantinya. Nah, menurut saya kalau yang sudah memang terdeteksi bahwa tarif itu akan membahayakan para dokter atau orang-orang yang rumah sakit, ya mungkin ini harusnya dideteksi. Jadi mendeteksi itu juga. Saya kira itu kalau di OJK tadi
memang nggak ada ya, saya lihat rencananya. Ingin saya sampaikan bahwa perkodingan itu jumlahnya, ini untuk sekedar informasi aja, jumlah coding itu dari ICD-10 tadi 14.500 code, dari 9CM itu 8.500 code, kemudian dari grouper itu 23.000 code, dan dari 23.000 code itu ada dibagi dua, ya, yang itu yang 1077 code itu untuk INA-CBG tersebut itu 789 rawat inap, 288 code untuk rawat jalan. Dan ini siapa yang akan, dari code itu satu code saja itu menyangkut 5 coding, mulai dari sistematikanya dia, kemudian apakah ada severity of illness-nya dan sebagainya itu, dan itu perlu pengetahuan dari mulai chief complaint-nya apa ya, pasien itu datang karena apa, terus history of illness-nya, kemudian keputusan diagnosis pasien, mau ditindakannya apa, kemudian laboratorium, kemudian radio dan sebagainya. Dan itu akan pecah banyak lagi. Nah, dengan jumlah yang begini perlu untuk dipelajari dan diketahui oleh OJK dengan waktu yang singkat, ini perlu strategi khusus. Terima kasih. Baik, satu lagi mungkin penanya. Kalau belum ada, kita persilahkan. Oh, silahkan, Prof. Anini. Makasih. Itu kan ASKES tadinya ada 2 program yang dilaksanakan, for benefit dan ini not for benefit. Tapi kan sekarang itu masih ada in health. Bagaimana hubungannya ini? Apakah masih juga di bawah ASKES nanti berpisah atau sendiri-sendiri? Yang kedua, di dalam apakah nanti memakai INA-CBS ini, bagaimana siapa sebenarnya yang menghitung atau bagaimana cara menghitungnya? Kebetulan saya itu adalah pengajar health financing. Jadi bagaimana Bapak menghitungnya sehingga menetapkan tarifnya? Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Taufik dulu, silahkan menjawab. Ada 2 pertanyaan tadi, kemudian baru Pak Sumarjono. Baik, terima kasih untuk masukan-masukan. Yang pertama, seperti yang Prof. Laksono tadi minta, kenapa kok bisa ketemu sampai 0,02%? Itu kan kecil banget gitu loh. Padahal orang Indonesia ini suci semua sehingga kecil kan gitu. Dan memang yang kami laporkan bahwa 0,02% itu adalah hasil temuan dari SPI dan kemudian auditor eksternal, dalam hal ini CAP. Kemudian itulah yang kemudian dikuantifikasi dalam bentuk rupiah, tapi belum temuan dari verifikator. Temuan verifikator memang pengalaman di ASKES kan begini, sejak pengawasan eksternal kepada rumah sakit pemerintah dan sebagainya itu tinggi. Kalau dulu itu kami masih ingat ketika saya awal jadi pegawai ASKES itu di Boyolali dan sebagainya itu, kami menemukan mencoret klaim itu misalkan sampai sekian puluh ribu atau juta gitu, mereka tidak masalah. Oh iya ini udah benar, ini memang ini klaim yang nggak benar, tidak diganti karena tidak lengkap, tidak masalah. Karena auditor mereka tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi sejak BPK sekarang itu kencang sekali, kalau ada temuan antara yang diajukan oleh provider dengan yang disetujui oleh ASKES itu selisih, maka manajemen bisa dituntut untuk mengembalikan. Nah, karena itu sistem verifikasi yang ada di ASKES saat ini, itu antara lain ketika kami melakukan verifikasi, ketika kami menemukan baik itu fraud maupun karena administratif, baik sengaja maupun tidak, kami kembalikan kepada mereka dalam bentuk nota, ini yang tidak lengkap, ini yang tidak benar, dan sebagainya. Kemudian mereka berusaha melengkapi. Setelah dilengkapi, barulah disepakati, itulah yang diajukan sama dengan yang disetujui. Yang sekarang ini dengan rumah sakit pemerintah itu seperti itu. Nah, sehingga yang diajukan dengan yang disetujui sama. Setelah kita melakukan konsolidasi, ya tentu
saling sesuai dengan haknya, bukan kompromi ini, tapi masalah verifikasi hasil temuan. Oh iya ini. Nah, itulah yang kemudian dilakukan. Tapi dari yang disaring oleh verifikator ini, ternyata masih juga ada yang ditemukan oleh SPI kami, pemeriksa kami, yaitu tadi ketemunya. Dan memang untuk kinerja dari verifikator kami, itu sangat keras bagi mereka, karena indikator kinerja dari mereka itu adalah tidak ada temuan berulang dari SPI. Nah, ini kalau ada temuan berulang berarti verifikator kami yang nggak benar. Yang kedua, dalam sekali pemeriksaan, dalam sampling itu tidak boleh lebih dari 2 temuan. Nah, ini sehingga mereka memang betul-betul berhati-hati di dalam melakukan verifikasi itu. Nah, kemudian yang terkait dengan pembuatan tarif inasi bijis. Jadi Dr. Fatima, inilah tantangan bagi Askes, bahwa memang di dalam undang-undang dulu pun demikian, yang menetapkan premi itu bukan BPJS, yang menetapkan tarif juga bukan BPJS. Ya, itu yang menetapkan premi dan tarif itu adalah pemerintah. Ya, namun demikian kami ingin dilibatkan. Ya, kalau dulu ketika ada permen kes tentang tarif, kami selalu terlibat. Kami selalu terlibat dalam penghitungan. Tapi untuk inasi bijis ini kan ada yang namanya NCC. NCC ini terus terang kami belum terlibat di dalamnya. Tapi kami sudah menyampaikan hal ini kepada Ibu Menkes, dan Bu Menkes sudah setuju bahwa Askes nanti, BPJS nanti harus di dalam NCC itu. Karena ya BPJS ini yang tahu bagaimana kondisi di lapangan. Ada perwakilan rumah sakit, perwakilan BPJS, dan mungkin beberapa perwakilan untuk menyusun. Memang untuk saat ini kami memang belum bisa terlibat, tapi kami secara non formal kami selalu bersama-sama dengan NCC untuk memberikan masukan. Tapi hanya sekedar masukan, kami belum bisa bersama-sama memutuskan. Lah nantilah ketika BPJS, ya mudah-mudahan ini kami harus menjadi salah satu dari NCC itu, sehingga kami bisa menyampaikan ini loh kondisi yang ada dan sebagainya. Kemudian untuk Dewan Pertimbangan Medis, memang di sana arahnya tidak untuk pengawasan. Dewan Pertimbangan Medis ini sebenarnya untuk menjembatani terjadinya perbedaan pemahaman, pandangan tentang suatu klaim atau suatu penyakit, suatu diagnosa, ya, dari antara insuran dengan provider. Inilah, misalkan ada diagnosa A misalkan, apakah ini di-cover oleh asuransi? Asuransi bilang enggak, provider bilang ya. Nah, sebagai lembaga second opinion, kita bersama-sama kita membuat apa yang namanya Dewan Pertimbangan Medis. Mereka lah yang kemudian memberikan second opinion kepada kami, kepada Askes, kemudian juga kepada rumah sakit. Dan ini terus terang banyak membantu. Dengan adanya lembaga ini banyak membantu, karena rata-rata Dewan Pertimbangan Medis ini memang senior-senior, dokter yang sudah senior, integritasnya insya Allah juga tidak diragukan lagi oleh sejawatnya. Nah itu tidak diragukan, sehingga apa yang menjadikan opini mereka rata-rata bisa diterima oleh provider. Nah, ini yang memang masih tahap itu. Padahal kita inginnya tahapnya lebih dari itu. Nah, ke depan kami memang harusnya ini ada lembaga yang betul independen, lembaga second opinion ini dan sebagainya, supaya ini nah inilah mungkin nanti coba kalau ada Kementerian Kesehatan nanti apakah itu dibentuk Kementerian Kesehatan atau organisasi profesi semacam ID yang membentuk itu, ya. Nah, mungkin dari sana. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Taufik. Mungkin yang berikutnya adalah Bapak Sumarjono. Tadi kan ada pertanyaan dari Dr. Fat bahwa dengan coding medis yang mungkin jumlahnya puluhan ribu tadi, apakah OJK mampu, dan mungkin juga kalau kita kaitkan dengan presentasi Pak Laksono, apakah bisa diterima? Mungkin kita juga perlu mendengar dari pendapat OJK untuk bekerja sama dengan, ya salah satunya mungkin ini tadi ditawarkan untuk perguruan tinggi. Silakan Pak. Baik, walaupun sebenarnya terima kasih Bu. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan atau tadi yang dilontarkan oleh Pak Laksono. Sebenarnya pertama OJK tentunya ingin memahami terlebih dahulu tugas yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan pengawasan. Sampai di mana kami harus melakukan pengawasan itu. Nah kemudian kalau memang itu kemudian sampai kepada hal-hal yang kita bahas kali ini, tentunya OJK akan melakukan itu, dan bagaimana caranya, kami juga punya pengalaman selama ini untuk bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi terkait dengan perhitungan rate premi untuk kendaraan bermotor. Jadi melihat pola yang seperti itu tentunya OJK sesuai dengan undang-undang juga di dalam OJK, saya lupa pasalnya, tetapi OJK dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan terhadap sektor yang diawasi oleh OJK. Jadi itu tentunya OJK memang tidak memiliki, sekarang ini belum memiliki resources yang memahami terkait dengan tadi inasi bijis dan lain sebagainya tadi. Nah, apakah kita juga sampai ke sana atau sebenarnya nanti Kementerian Kesehatan yang akan kemudian mengontrolnya supaya mereka taat terhadap peraturan-peraturan yang mungkin juga sekarang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Nah, untuk yang in-health biar dijawab dulu oleh Pak Taufik mengenai in-health, karena tapi pada prinsipnya kami menginginkan juga adanya fairness sebenarnya di dalam industri. Jadi jangan sampai terjadi unfairness di mana misalnya suatu lembaga karena memiliki lembaga lain yang sebenarnya itu kemudian bisa masuk ke, kalau di KPPU kan ada kartel dan lain sebagainya, itu kemudian tercipta. Kami menginginkan juga betul-betul fair di dalam industri, karena ini juga menyangkut uang yang banyak, dan bisa jadi juga kalau kita ini bisa fraudnya bisa di sana juga gitu. Itu yang harus kita jaga juga. Terima kasih. Sebentar, mungkin sebelum ke Pak Taufik menjelaskan in-health Pak Sumarjono. Tadi dikatakan karena ini sudah aturan undang-undang, OJK kan harus mengawasi. Tapi seperti kita ketahui bahwa sekarang dalam penyusunan anggaran ini di APBN, apakah memang sudah dimasukkan Pak anggaran pengawasan ini untuk BPJS ini khususnya? Ya Ibu, sebenarnya anggaran sudah ada dan ini naik Bu dari tahun 2013 ke 2014. Banyak. Berarti sudah diantisipasi, jangan-jangan perannya ditambah, anggarannya tetap kan sama aja. Sudah Bu. Jadi kemarin saya cerita ke Bu Niken dan kawan-kawan bahwa kalau karena ditanyakan juga Bu. Jadi kalau dari resources bagaimana? Selagi itu terkait dengan apa yang kami lakukan terhadap komersial, seperti misalnya kesehatan keuangan, kemudian hal-hal governance dan lain sebagainya. Tentunya kami memiliki itu karena kami punya direktorat atau direktorat dana pensiun, direktorat asuransi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi anggaran, walaupun ini masuknya kalau di kami itu subdirektorat atau bagian untuk BPJS, pengawasan BPJS, tapi juga ada wacana di mana
Kalau memang ini harus fokus dan nanti ininya besar, kemungkinan kami juga akan meningkatkan menjadi direktorat pengawasan BPJS misalnya seperti itu. Dari bagian menjadi level direktur. Sekali lagi untuk ininya uangnya kelihatannya banyak Bu untuk ini ya. Makasih. Banyak itu T, M. Sampai T kalau ya. Oh, sampai T. Ya, berarti kan tidak hanya untuk BPJS. BPJS betul. Ya, baik. Tapi mungkin seperti kita ketahui OJK masih mau mencari sejauh mana perannya, begitu ya Pak. Mungkin memang kita harus duduk sekali lagi dengan Kemenkes karena Kemenkes, kemudian dari DJSN, mungkin yang belum hadir pada kesempatan ini untuk membagi peran-peran tadi. Baik, untuk Pak Taufik tadi, ya saya lupa masih ada pertanyaan, bagaimana hubungan Askes dengan InHealth yang dari Prof. Alimin tadi, karena ini satu for profit, satu not for profit, dan ada satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga bagaimana menghitung inasi bijis. Makasih Pak Taufik. Baik, terima kasih untuk Prof. Alimin tadi terlewatkan. Jadi untuk InHealth, jadi untuk InHealth kita kembalikan ke undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di dalamnya ada bagaimana investasi dan sebagainya. Kami mencoba mempelajari dan kemudian juga didukung oleh pakar-pakar ahli hukum ketatanegaraan bahwa memang di dalamnya tidak ada larangan. BPJS itu mempunyai atau berinvestasi dalam bentuk misalkan anak perusahaan, itu tidak ada larangan. Dan juga tidak ada anjuran. Yaitu artinya di sana tidak diatur sama sekali, tidak dilarang dan tidak diatur. Nah, terus bagaimana sikap kami, Bapak dan Ibu, bahwa kami memang harus konsentrasi bahwa BPJS ini adalah sesuatu yang besar, yang harus dikelola yang besar. Tapi kami juga ingin bahwa lembaga nanti mandiri, ya mandiri, karena kemandirian ini pernah dicapai oleh Askes ketika 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu kami bisa mandiri, akhirnya sampai biaya karyawan pun bisa dananya berasal dari pengembangan. Nah, kami berkeinginan bahwa bagaimana nanti kalau bisa itu adalah seluruh premi itu murni untuk pelayanan kesehatan. Tapi dengan syarat kami memang diberikan untuk mengelola anggaran BPJS itu dengan instrumen-instrumen investasi yang ada sehingga kami bisa mengembangkan dana itu dan kami bisa membiayai untuk hidupnya kemandirian itu bisa dari sana. Sehingga premi-premi ini tidak perlu dibagi. Ya memang saat ini kan di dalam undang-undang maksimal 10%. Nah nanti kalau bisa 0% kan itu bagus. Nah itu. Nah kembali lagi ke masalah InHealth, bahwa InHealth sampai hari ini kami masih belum memutuskan sikap itu. Karena kami ini kan sekarang masih BUMN. Masih BUMN, masih mempunyai pemegang saham yaitu Kementerian BUMN. Kalau pemegang saham kami meminta InHealth untuk dijual, ya pasti kami akan mematuhi pemegang saham kami. Kan begitu. Kalau disuruh menyisakan berapa persen, kami harus mematuhi. Tapi sampai hari ini memang masih belum ada secara resmi untuk pemerintah itu. Apa peran InHealth? Sebenarnya kami ingin InHealth itu diperankan sebagai tempat untuk uji coba COB kami. Sekarang ini kan di dalam undang-undang COB itu kan sudah digariskan di sana. Dengan untuk yang on top harus ada kerjasama asuransi. Nah, untuk membuat sistem ini tidak mudah, COB ini. Ya, untuk itu perlu kami model untuk menyusun itu. Kami dengan dengan InHealth mencoba menyusun itu. Ya, karena itu sebenarnya kami juga tidak terlalu, oh ya itu harus ada di Askes juga. Nah itu. Nah hingga saat ini itulah sikap kami bahwa InHealth ada dan dengan kami itu akan semakin memperlancar
bagaimana penyusunan mekanisme COB. Kami juga tidak menutup kemungkinan dengan asuransi-asuransi swasta yang lain untuk bersama-sama membuat COB yang ke depan itu bagaimana. Yang tidak merugikan peserta atau ya peserta BPJS dan juga tidak merugikan asuransi swasta itu sendiri. Itulah untuk InHealth. Ya. Kemudian untuk bagaimana menghitung tadi karena kami memang tidak diajak jadi dalam tim itu sehingga untuk proses penghitungan untuk saat ini ya tentu ya kami tidak dalam kapasitas menjawab bagaimana cara menghitungnya karena memang NCC lah yang membuat itu. Ya nanti ke depan kalau memang kami sudah terlibat tentu kami bisa menyampaikan bagaimana proses perhitungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari Pak Laksono. Oh. Oke, baik. Sebelum kita ini, silahkan Pak. Mungkin ada mic ya. Dari mana? Mungkin saya Erlangga Pak, dari KPK Bu. Ada dua hal. Yang pertama untuk Prof. Laksono dulu Prof. Untuk pengawasan melalui perguruan tinggi negeri, kami kira ada satu hal yang penting atau krusial yaitu mengenai substansi pengawasan dan kompetensinya itu sendiri. Kita tahu banyak terjadi isu-isu yang kalau seperti di kasus korupsi misalnya, si lembaga atau si instansi itu lebih senang misalnya diawasi atau diperiksa oleh kepolisian daripada oleh KPK. Nah, kami melihat juga dari usulan perlibatan perguruan tinggi itu bagaimana standar pengawasan, karena kita tahu bahwa kualitas perguruan tinggi di Indonesia juga belum merata, sehingga nanti bisa terjaga bahwa jika diawasi oleh Universitas A itu kualitasnya sama dibanding dengan diawasi oleh Universitas kualitas B misalnya seperti itu, sehingga kami kiranya jika memang perguruan tinggi itu dilibatkan dalam pengawasan di bagian medisnya dari BPJS ini, kiranya ada pelembagaan yang lebih baik ketimbang tadi hanya meng-hire yang sistemnya kontrak seperti itu misalnya Prof. Karena nanti bisa ada isu-isu ke arah kualitas atau dari substansi dari pengawasan itu sendiri. Terus yang kedua mungkin Dr. Lita bisa lebih menjelaskan. Kami dapat selama 3 bulan ini kan dapat cerita-cerita bahwa sebelum Inasi Bijis ini kan sebelumnya adalah fee for service. Inasi Bijis ini adalah untuk menutup fraud-fraud yang ada di fee for service. Tapi ternyata Inasi Bijis ini menimbulkan fraud-fraud yang baru gitu. Kalau sudah ada belum kajian mengenai Inasi Bijis ini entah di luar negeri atau di dalam negeri yang dihubungkan dengan fraud itu sendiri, atau ada nggak risiko finansial yang terjadi untuk perusahaan asuransinya itu sendiri gitu? Karena memang ini track yang berbeda. Kalau di komersial masih tetap fee for service, sedangkan di asuransi yang sosial ini pakai Inasi Bijis seperti itu. Nah ini memang harus ada keselarasan mulai dari pihak asuransinya sampai ke fasilitas kesehatannya itu sendiri, karena dokter juga mungkin harus merubah switch-nya ya. Kalau asuransi komersial bisa pakai fee for service, nanti kalau misalnya ketemu pasien yang asuransi sosial dia harus switch, nggak bisa lagi mindsetnya ke asuransi komersial seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin yang pertama Prof. Laksono. Ya. Masih Pak Erlangga, jadi mungkin kita akan balik dulu dalam konteks tadi balik pengawasan oleh siapa ya, oleh siapa itu kita bagi dua aja, internal dan eksternal ya. Internal jelas tadi BPJS sudah punya sistemnya ya untuk mengawasi. Kemudian kalau eksternal itu siapa? Nah memang ini yang menarik ya, saya dari Kemenkes nggak datang ya. Tapi kalau kita lihat dari konteks independen yang ada dalam undang-undang BPJS itu tegas menyatakan bahwa itu OJK. Dewan SDSN itu bukan dianggap sebagai independen, dan Kemenkes tidak disebut-sebut dalam sebagai pengawas BPJS. Ini menarik Pak.
walaupun uangnya melalui Kemenkes masih ya. Nah, sehingga menjadi pertanyaan menarik memang sebetulnya menurut ini kan perintah undang-undang apa ya, bahwa mau tidak mau itu kan OJK untuk independen itu kan tidak hanya pengawasan keuangan Pak, tapi juga manfaat ya atau benefit tadi Pak ya. Karena kalau kita memberikan jasa entah asuransi atau jaminan pada seseorang atau sekelompok manusia, memang bagus klaimnya tuh nggak ada korupsi ya, finansial klaimnya tuh sesuai standar lah. Tapi ternyata yang diberikan oleh sistem kesehatan tadi itu ternyata mutunya jelek misalnya. Atau tadi klaimnya lancar tapi klaim atas dasar fraud tadi. Tagihan yang harusnya appendicitis tadi yang tidak komplikasi, diaku komplikasi dan dibayar. Nah, ini menarik Pak nih. Jadi kita sampai berapa yang menarik bahwa memang ini OJK yang nangani oleh undang-undang dan itu perintah undang-undang. Tadi Pak Sumardi juga menjawab bahwa sudah ada badannya ya Pak, bagian pengawasan BPJS dan sudah ada anggarannya ini. Nah ini pertanyaan kami dari perguruan tinggi itu begini Pak, kita coba lihat seluruh pelaku atau aktor dalam BPJS atau JKN ini ya, mana yang independen Pak? Kalau kita lihat ID misalnya atau kolegium, itu justru mereka yang mengerjakan pekerjaan tadi, nggak mungkin mereka independen, betul nggak? Masa saya sebagai ketua ikatan ahli Opskin, saya juga praktek Opskin, mengawasi anak buah saya apakah ini nggak independen nih, ini jeruk makan jeruk nih, betul nggak? Ya ini nggak bisa, ikatan profesi tidak independen. Kemenkes tidak bisa karena ternyata pelaku rumah sakit itu ya, itu sebagian dimiliki oleh Kemenkes. 40 rumah sakit vertikal yang besar-besar. Ini harus punya kemampuan teknis medik sampai ke arah asuransi kesehatan, sampai dulu dan sebagainya. Karena orang perguruan tinggi ya, mau tidak mau kita akan bisa meraih perguruan tinggi Pak. Dan itu ada di setiap provinsi. Yang kedokteran kesehatan tadi, hampir semuanya ada. Tapi yang betul Pak, nah tadi saya pertanyaan tadi, mampu enggak itu Pak? Tadi, saya sepakat Pak, substansinya memahami dan kompeten tidak. Nah karena itu begini Pak Madiana, kita melihat dalam konteks ini ya, mungkin kalau ada rapat-rapat dengan departemen atau antar lembaga tadi Pak, itu mungkin ini dibahas juga dan pertanyaan menariknya siapa yang kompeten tadi Pak? Andai kata termasuk perguruan tinggi pun belum kompeten, nah bisa nggak? Nah ini bukan ini untuk bangsa juga ya. Berapa bagian dari anggaran tadi dipakai untuk melatih membangun sistem pengawasan Pak nih, yang baik, yang diakui oleh bangsa kita sebagai ini loh, pengawasan BPJS uang 30 triliun yang besar ini supaya jangan kena fraud tadi. Dan KPK juga, harapan saya juga menyarankan bahwa ini pengawasan harus dibangun sistem yang benar, termasuk siapa operator di lapangannya ya untuk mengawasi tadi ya. Misalnya harus kontrak-kontrak tadi, perguruan tinggi juga harus dilatih. Sehingga sudah pelatihan besar-besaran untuk perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi ini Pak, auditor klinis supaya jangan fraud tadi. Mungkin saya nggak tahu ini anggarannya di OJK atau di BPJS Pak nih. Ini kita sebagai bangsa itu nanti kalau 5 tahun lagi, ini udah kejadian loh Pak nih. Tahun ini kita lihat angka kematian ibu meningkat tinggi tuh dari SDKI itu ya. Dan absolutnya juga meningkat. Padahal selama 3 tahun itu sudah ada jam persal. Yang per tahunnya itu 2 triliun kira-kira. Jadi 6 triliun. Loh, harusnya kan turun toh, kok malah naik sekarang. Tapi sampai sekarang pun kita nggak tahu kenapa naik, karena nggak ada monitoring independen Pak. Nih. Dan kapan deviasinya itu menyimpang itu jam persal meningkat itu kita nggak bisa mendeteksi. Nah jangan-jangan 5 tahun lagi Pak, ini kita harus berpikir skenario ya, skenario buruknya ya, atau kan kita nggak mungkin cuman semacam roadmap. Terus aja saya nggak sepakat dengan roadmapnya Depkes ya atau Kemkes ya. Seolah-olah dunia itu hanya satu jalur Pak. Padahal di mana pun di dunia itu ada kemungkinan itu ada jalur lainnya yang ada di sana mentok. Ternyata kita nggak jadi satu map ini, jadi ke arah tempat lain. Nah bisa nggak itu dibayangkan nanti 3 atau 4-5 tahun mendatang terjadi kegagalan masalah ini Pak. Jadi kematian meningkat terus misalnya, keluhan banyak. Nah, kemudian 3 tahun kemudian dilihat ada orang luar negeri yang melihat loh ke BPJS, ke OJK, loh ini ada uang 30 triliun tiap tahun, ada OJK dapat uang anggaran tak tahu miliaran mungkin untuk pengawasan, kok tidak ada praktek pengawasannya Pak?
Kita malu nggak sebagai bangsa ini Pak? Malu sekali Pak. Saya terus saja untuk ditanya ketika kematian ibu seperti ini, saya juga gak malu kok bisa seperti ini dan kita tidak mempunyai sistem pengawasan kematian ibu. Makanya kita sekarang mulai untuk mari kita bikin tadi dan independen betul. Nah mari kita lihat mungkin loh 3 tahun kemudian mungkin loh ini kalau skenario buruk ya hasilnya jelek, ketika jelek dan kita tidak tahu mengapa jelek gitu, itu paling celaka betul. Nah ini sekali lagi Pak Madiun mungkin perlu dibahas betul Pak. Kalau memang iya dari KPK berharap yang ngawas juga kompeten, berarti harus ada pelatihan Pak. Karena terus terang jadi sesuatu yang baru. Sekarang tunjuk Pak di mana di Indonesia ini yang lembaga yang sudah mampu mengawasi ini. Kami dari perguruan tinggi juga menyatakan tadi masih ragu dengan kita sendiri. Ya. Tapi boleh nggak kita sebagai bangsa itu bukan minta bagian ya, tapi anggaran BPJS, anggaran OJK itu sebagian dipakai untuk melatih pengawas-pengawas ini. Baru kita bisa sebagai bangsa itu belajar. Kalau enggak ya berat betul Pak. Ini saya ini menurut saya Pak. Masih. Ya baik. Jadi intinya memang sebetulnya kalau kita menanyakan kebijakan lebih pada undang-undang. Mohon maaf, apakah tepat kalau lembaga independen hanya ditunjuk satu badan yang tadi pun dalam pemaparannya kita tahu bahwa fraud ini justru pelakunya adalah dokter-dokter yang sangat canggih. Sedangkan OJK, KPK tadi mengakui belum ada satu tenaga medis pun. Saya kira mungkin ini pendapat saya pribadi, nggak masalah OJK akan menjadi leader institutionnya, tapi OJK harus punya perangkat yang mampu mendeteksi sampai ke sana. Dan kita tahu karena ini undang-undang BPJS ini bukan hanya kesehatan, tapi OJK menurut saya sangat kompeten untuk BPJS Ketenagakerjaan, tapi untuk BPJS Kesehatan ini yang mungkin masih dipertanyakan tadi sehingga iya undang-undang makanya ini bisa saja menjadi leadernya tetapi harus mempunyai perangkat yang sampai ke medis karena bagaimanapun juga ke sini dan mungkin ya ini karena saya moderator merangkap sebagai narasumber mungkin ditanyakan karena oleh Pak Erlangga bagaimana sih fee for service. Jadi sebetulnya begini Pak, intinya gini. Reform Indonesia untuk ke BPJS ini luar biasa. Kalau saya istilahkan mungkin karena kita keturunan Bandung, Bondowoso, orang Prambanan aja sehari jadi, sekarang kontraktor mana di sini yang bisa bangun sehari, ya kan? Nah, kita membuat reform ini pun langsung Pak, di negara manapun, ditata satu persatu. Ini terdiri dari 2 hal, sektor pembiayaan kesehatan dan sektor pelayanannya, delivery-nya. Nah, mana dulu? Ada yang mengambil, pembiayaannya, saya tata dulu, saya hitung dulu kebutuhan dicukupi, ditata bagus, baru pelayanannya dibuat. Atau dibalik, pelayanan ada, akses-akses diperbaiki, baru biayanya. Kita enggak Pak, dua-duanya jalan. Whatever. Makanya kalau ditanya, tadi inasi bijis Pak, wah inasi bijis tuh pokoknya diambil, tapi saya cuma punya duit segini nih, yaudahlah cukup-cukupin. Nah, akhirnya banyak ke situ. Dan akibatnya, ya seperti tadi gitu. Jadi ya ini ada unsur mungkin kecukupan keuangan. Harusnya kan kita hitung betul berapa sih kebutuhan rumah sakit. Jadi berapa kita costingkan, nah inilah tarif. Tapi nggak bisa Pak. Di sisi lain delivery of care-nya, pelayanan kesehatan pun di kita, standarnya yang mana? Mungkin di sini juga banyak dokter space. Standar mana tuh yang mau diacu? Dalam roadmap BPJS, 2012 itu adalah the end of target SPM nasional jadi. Kenapa sampai sekarang belum? Karena yang menolak ya profesi-profesi itu sendiri Pak. Artinya bahwa standar pelayanan kesehatan ini tidak bisa fix begitu saja karena banyak faktornya. Tapi ini pun juga belum benar. Kalau kita mengacu pada di Jerman, mungkin Pak Taufik ya pernah ke sana. Jerman kenapa bisa mengembangkan? Bapelnya nggak cuma 1 Pak, ratusan. Tapi standarnya, buku-bukunya itu sudah jelas ada semua. Semua harus mengacu ke sana. Baik insurance, baik pemberi pelayanan kesehatan. Dibayarnya dari standar itu adalah pembayaran global, disebut dengan global budget. Saya anggarkan sekian, tapi dia sudah punya standar bagus nih, dia bisa mengcosting di situ. Kalau kita dengan sistem fee for service, ini memang borosnya luar biasa. Karena sebetulnya kita tidak punya kontrol.
reform ke arah INA-CBGs atau tarif paket atau kapitasi tadi, ini adalah suatu reform. Harapannya mereka kalau mau banyak-banyak kan rugi sendiri. Nah, celakanya prospektif ini perhitungannya tadi mungkin sebagian, khususnya saat ini yang banyak dikeluhkan adalah operasi ya, Dr. Fat, mungkin tadi dikatakan juga operasi jantung harusnya 60, ini dibayar 40, kalau gitu korting aja lah operasinya. Nah mungkin, jadi biar aja setelah itu mau meninggal, mau apa gitu. Tapi kan kita nggak berharap sebetulnya. Jadi ini lingkaran setan yang paling bagus, tapi jangan khawatir Pak, bahwa fraud di dalam CBGs di Amerika pun dilakukan, disebut crab CBGs. Jadi mereka ya upcoding, ya tadi faktor-faktor tadi itu ya dari mereka. Intinya itu sebaik apapun sistem pembayaran, harusnya monitoringnya kuat. Fee for service bisa bagus Pak, tapi harus ada standar. Nah standar ini tadi standar pelayanan, standar jasa. INA-CBGs jasa pelayanannya berapa? Dilepas kan Pak sekarang, pokoknya sekian. Jasa pelayanan terserah manajemen. Tadi ada yang mengatakan 15%, ada yang mengatakan 40%. Ini kan sudah potensi konflik di bawah sendiri. Kalau ini transparan, harusnya pemerintah kan sudah mengatur. Nah, jadi kalau ditanya penyebab fraud banyak, termasuk juga dari sisi government. Tapi karena kita Bandung Bondowoso, Prambanan sehari jadi, kita juga harus jadi lah. 1 Januari, nah nanti trial and error mungkin ya Pak Taufik ya. Karena BPJS, OJK pun juga masih meraba-raba, saya sampai kemana ya. KPK pun meraba-raba, perguruan tinggi juga, aduh iya, apa mereka juga mampu. Kita semua meraba-raba intinya. Tapi the show must go on, intinya gitu Pak. Baik, mungkin karena waktu ya sekedar ini buka wacana, saya kira ini harus dilanjutkan pada forum yang selanjutnya, jadi masih bertahap. Saya kira mungkin saya akhiri waktunya karena kita sudah hampir mendekati waktu yang ditetapkan oleh panitia. Saya tidak lagi mensummary, saya kira Bapak Ibu sudah bisa menangkap esensi, jadi intinya kita semua dalam tahap belajar, semua pihak dalam tahap belajar, namun kita punya komitmen, kita sukseskan kebijakan pemerintah ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Kita sekali lagi berikan aplaus untuk ketiga pembicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita bubar, sebelum makan siang bersama, sekali lagi ini kami terima kasih atas nama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan atas partisipasinya dalam diskusi yang sangat menarik mengenai fraud dan pencegahannya di kesehatan. Nah, langkah ini baru langkah awal ya, karena masih akan panjang sekali ini langkah-langkah berikutnya. Yang jelas kita harus mulai mencegah, dan tadi kalau yang bisa fraud itu hanya karena tergantung rumah sakitnya kan banyak di Jawa. Nanti bisa kita bayangkan ketimpangan ini Pak Taufik ya, Pak Taufik, ini ada kemungkinan dananya BPJS itu akan lebih kesedot ke Jawa karena jumlahnya banyak penduduknya dan semuanya lengkap di sini. Dan juga fraud juga akan semakin meningkat Pak, karena sebagai gambaran ya, antara Jogja dan Solo ya 60 km itu, dari barat sampai ke timur, dihitung rumah sakitnya itu sudah ada sekitar 12 Pak, nah, besar kecil ya. Dan mereka siap-siap semua untuk masuk ke BPJS. Anda bisa bayangkan, dalam persaingan begitu tajam, itu juga masalah tadi, admisi yang tidak perlu juga pasti akan masuk nih. Nah ini yang menarik Pak, jadi kami khawatir sekali sebagai bangsa nanti, jangan-jangan nanti uangnya itu akan kesedot ke Jawa. Dan nanti Pak Taufik, nanti kita ada satu tim jaringan perguruan tinggi, tapi ini belum fraudnya Pak. Pada saat awal sampai semester 1-2 di triwulan pertama dan kedua tahun depan, kita ada monitoring ini Pak, termasuk monitoring utilisasi Pak. Nah kita harapkan nanti kita juga akan mendatangi kantor-kantor cabang BPJS, yang kantor cabang BPJS sekarang Pak ya, untuk mohon data Pak nanti. Nah tentunya kami juga berharap data utilisasi itu bisa terbuka, karena ini ada beberapa keluhan teman-teman tidak bisa mengakses data ini. Karena kami berharap nanti misalnya utilisasi rumah sakit di NTT dibanding di Jogja tadi dan Klaten tadi, nanti akan kelihatan Pak. Dan dari sini kita sebagai bangsa akan belajar bahwa mungkin kita perlu investasi lebih banyak di NTT untuk misalnya pelayanan kesehatan. Sebagai gambaran ya, di Jogja itu untuk hemodialisis itu dengan naik becak pun bisa dapat pelayanan hemodialisis.
Tapi untuk 4 juta orang NTT, itu hanya ada 1 unit hemodialisis di Kupang. Sehingga orang ND kalau mau hemodialisis harus naik pesawat yang biayanya 3 juta rupiah sekali jalan bolak-balik ya. Yang tentunya tidak mungkin ya ditangani. Kemudian juga ada satu lagi yang menarik di Undang-Undang SDSN pasal 23, itu kalau di suatu daerah itu tidak ada SDM atau fasilitas rumah sakitnya, itu masyarakat setempat boleh minta kompensasi ke BPJS. Saya nggak bisa bayangkan Pak. Kalau ada lawyer yang pintar betul ya, kompensasinya itu apa? Karena kalau di Timor Leste, itu kompensasinya begini, kalau di Timor Leste tidak ada ahli bedah jantung tadi, orang Timor Leste yang miskin, yang kaya, yang menengah itu bisa pergi ke Jakarta atau Surabaya dioperasi atas biaya negara. Nah, makanya saya nggak tahu di Jakarta udah ada, tapi di Surabaya itu banyak sekali pasien Timor Leste yang didanai negara. Ini kompensasinya. Ya. Nah, ini kita menghadapi suatu masa yang sangat-sangat dinamis nih, Pak. Dari sekali lagi ini pertemuan yang mungkin awal dari proses yang akan panjang, dan kami UGM itu kami sangat concern pada masalah keadilan antara timur barat, antara kaya miskin, sehingga isu-isu ini akan kami bawa terus sampai ke titik-titik yang betul-betul operasional ya, seperti Pak Mariono, kita harapkan nanti OJK bisa operasional supaya jangan sampai nanti 3 tahun lagi ditanya OJK ngapain masih mengobservasi misalnya. Itu mungkin, karena ini lucunya kita Pak sebagai bangsa Pak, program yang 30 triliun kita sendiri nggak siap semuanya, termasuk dari pengawasan Pak. Jadi desain pengawasannya itu sampai sekarang juga belum ada Pak ya. Makanya ini bisa nggak kita dalam waktu 2 bulan ini, kalau perlu kami rajin Pak ke OJK, tiap minggu pun kita akan komunikasi dengan OJK pun kami sanggup ya, untuk begitu 1 Januari kami dari perguruan tinggi sudah siap Pak dengan pengawasan menurut kami, versi kami ya, atau monitoring versi kami ya. Tapi sungguh sangat baik kalau bersama-sama dengan OJK ataupun dengan Kemenkes, dengan semua komponen bangsa. Kalau enggak kita akan malu lagi 3 tahun kemudian ada masalah ditanya apa framework monitoring dan evaluasinya, nggak ada. Nah ini. Oke, saya kira ini sekali lagi terima kasih dan selamat makan siang, sampai bertemu kembali.